Ya, halo semua, apa kabar? Salam berjumpa lagi. Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Video kali ini akan berbicara tentang prinsip dasar kerja dari komputer ya. Komputer yang kita tahu dan sering kita pakai. Paling ya, pastikan juga sudah pernah gunakan komputer, tapi yang jadi pertanyaan, kalian tahu tidak dia punya prinsip dasar atau cara kerjanya daripada komputer itu? Ya, di video ini nanti kita akan berbagi tentang prinsip kerja dasar daripada komputer ini, pengetahuan dasar ya buat kita semua, terutama adik-adik atau anak-anak yang baru dan belajar menggunakan komputer, tapi juga buat kita semua, maka kita yang sudah sering pakai komputer, tak paham tidak atau tidak tahu tidak tentang prinsip kerjanya. Jadi ada 3 prinsip kerja dasar daripada komputer itu sendiri ya. Buat kalian yang punya komputer harus tahu itu ada 3 prinsip kerja dasar daripada komputer atau laptop atau notebook atau yang sering anak-anak sekolah pakai itu ada Chromebook ya. Itu semua termasuk dalam komputer dan prinsip kerjanya hampir sama ya. Kita langsung saja membahas apa yang menjadi atau apa prinsip kerja dasar komputer itu. Yang pertama itu ada atau prinsip kerja yang disebut dengan input ya. Input, prinsip kerja yang pertama yaitu input yaitu semua perintah yang kita masukkan ke dalam komputer, entah itu melalui hardware, perangkat keras seperti ada mouse, klik kiri, klik kanan, atau ada tombol enter pada keyboard kita tekan, tapi juga ada keyboard dengan tools, tapi juga huruf-huruf dan angka-angka yang ada di situ yang memungkinkan kita, tapi juga memfasilitasi kita bisa memasukkan perintah yang logis sehingga komputer itu sistemnya tahu apa yang mau kita sampaikan atau apa yang kita perintahkan. Jadi memang komputer itu sistem kerjanya dia kerja juga secara logis. Itu yang pertama, yaitu input. Inputnya itu semua perintah yang kita masukkan ke dalam komputer. Contoh, ketika kita ingin mengetik angka 1 pada keyboard, kita tekan angka 1, maka otomatis komputer itu tahu apa yang mau kita apa yang kita perintahkan ke dia, sehingga dalam lembar kerja itu, entah Word, dokumen, atau PowerPoint, atau Excel, atau apapun lembar kerja kita, muncul atau tampil sesuai dengan apa yang kita
perintahkan, yaitu yang pertama yaitu input. Yang berikutnya yaitu proses. Prinsip kerja yang berikut daripada komputer itu secara mendasar yaitu proses. Proses itu sendiri apa? Ya, proses ini berkaitan sekali dengan input atau perintah yang kita masukkan. Seperti tadi sudah saya jelaskan ketika kita mau menampilkan angka 1 atau kebutuhan kita mau ketik 1. Ketika kita ketik 1, otomatis software hardware atau perangkat keras yaitu keyboard, kita tekan tombol 1, maka sistem daripada komputer itu membacanya dan memasukkan angka 1 di lembar kerja kita. Nah, itulah proses yaitu komputer itu bagaimana merespon dan merespon semua perintah yang kita masukkan. Contoh, kita mau print, kita tekan secara pintas bisa Ctrl plus tombol P, atau secara sederhana, secara singkat biasa orang bilang Ctrl P, dan itu otomatis komputer itu akan mengarahkan kita ke tampilan persiapan sebelum kita print atau mencetak suatu dokumen. Beda dengan kita hanya cuma tekan P atau hanya tekan Ctrl, itu akan beda, tidak akan muncul sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dalam ini kita mau, dalam konteks ini atau analogi ini, kita mau print, kita tekan Ctrl P akan muncul ke tampilan persiapan printer. Tetapi ketika kita cuma tekan P atau cuma tekan tombol Ctrl, tidak akan muncul sesuai dengan cara kerja komputer itu sendiri, karena komputer itu merespon sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Dalam hal ini perlu kita paham bahwa input itu dia berpengaruh terhadap proses yang dikerjakan oleh komputer itu. Jadi yang pertama itu tadi input atau semua perintah yang kita masukkan. Yang kedua itu proses, bagaimana komputer itu merespon setiap perintah yang kita masukkan, bagaimana proses itu merespon input yang tadi sudah kita jelaskan. Nah, itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga yaitu output. Output yaitu hasil daripada proses. Jadi 3 tahapan ini sangat berkaitan. Jadi proses yang terakhir yaitu output. Output itu hasil daripada perintah yang kita masukkan, kemudian komputer itu merespon dan ada hasil. Contoh tadi kita mau print dokumen, kemudian kita tekan Ctrl P, kita sudah ketik ini, masukkan perintah banyak sekali, bla 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 bla. Kemudian di lembar kerja mulai tersusunlah rapi sesuai dengan itu, bagaimana kita spasi, kita enter, sehingga cukup logik untuk orang bisa membaca. Oh, ini pembukaannya. Contoh ketika kita mau tulis surat atau mau ketik surat atau mau ketik lagu, kita bisa tampilkan bagian-bagiannya itu. Ini awal, ini pertengahan, dan ini akhir. Ya, ketika sudah jadi, kita tekan Ctrl P dengan tujuan untuk mau print. Di situ itu tidak langsung print,
kita pastikan dulu apakah tampilannya atau print out dokumen itu sudah sesuai dengan kebutuhannya kita, belum kebutuhan kerja kita. Kertas kita harus tentukan, kemudian posisi kita harus tentukan apakah semua sudah sesuai atau tidak. Jika sudah sesuai, kita bisa print dan kita tekan langsung arahkan kursor ke tombol print, atau kita bisa langsung tekan enter, sehingga ada proses juga bagaimana komputer itu terima, kemudian outputnya seperti apa. Kita mulai lihat mesin print itu mulai mengerjakan perintah daripada komputer itu. Kertas kosong yang tadinya blank, kosong, kita lihat mulai ada tulisan yang keluar dengan sesuai dengan apa yang kita perintahkan, dan keluarlah lembar print itu. Itulah yang disebut dengan output atau hasil. Jadi ada input, proses, dan output. Itu 3 prinsip kerja yang memang perlu kita tahu sebagai pengguna komputer. Yang pertama yaitu ada input, yang kedua ada proses, dan yang ketiga ada output. Semoga ini bermanfaat buat adik-adik yang baru belajar dan akan menggunakan komputer atau laptop. Ini prinsip kerja dasar yang perlu kalian tahu untuk menjadi suatu pengetahuan. Tapi juga kita yang sudah dewasa, ada pada dunia kerja, kita juga boleh tahu seperti bagaimana prinsip kerja daripada komputer itu. Ya, demikian. Saya ulang lagi secara sederhana, prinsip kerja daripada komputer itu ada 3, yaitu ini yang mendasar sekali, basically input, proses, dan output. Demikian. Jika ada penjelasan yang kurang, kalian bisa tanya di kolom komentar. Tapi juga kalau ada perlu masukan, ada perlu tambahan, boleh juga kalian komentar. Dan kalian boleh mendukung channel ini dengan subscribe. Don't forget to subscribe, like, nyalakan tombol lonceng, sehingga ada video-video baru yang mungkin sederhana, tapi ini pengetahuan yang cukup basically tentang teknologi. Ya, karena kita ada di era digital, dan pengetahuan dasar ini perlu kita tahu, sehingga itu membantu kita ketika menggunakan teknologi yang ada. Teknologi yang ada sekarang secara khusus dalam konteks sharing kita, berbagi kita di malam ini, yaitu tentang komputer atau prinsip kerja daripada komputer. Sekali lagi, jika kalian suka pada channel ini, pada topik ini, kalian boleh like. Kalau ada masukan dan saran, boleh kalian komen, dan kami berharap kalian bisa mendukung channel ini dengan bunyikan tombol lonceng dan subscribe. Ya, sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kami menunggu pertanyaan berikutnya, sehingga ada bahan atau materi ini, penjelasan ini bisa berlangsung
berkaitan jika ada usul atau saran terkait video penjelasan yang berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.